Baik, sekarang berarti kita masuk pada cara menyucikan mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Kalau mughalladhah bagaimana? 7 kali basuhan ditambah dengan debu. Ditambah dengan debu. Harus 7, harus. Salah satunya dicampur dengan debu. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz, kan kalau dicampur dengan debu nanti airnya jadi musta'mal, Pak Ustadz. Kan debu itu adalah benda suci yang bercampur dengan air, berarti airnya berubah menjadi musta'mal. Kalau begitu Ustadz, kan airnya sedikit, airnya terdatangi, ini kan jadi musta'mal Ustadz. Masya Allah. Atau bahasanya jadi suci tapi tidak menyucikan, ini yang lebih tepat. Maka jawabannya gimana? Ingat, dalam hal menyucikan najis mughalladhah, debu tidak akan merubah hukum air mutlak. Jadi walaupun airnya dicampur dengan debu tetap suci menyucikan. Karena beda, ini bukan untuk mengangkat hadas, tapi ini untuk apa? Menyucikan, menghilangkan najis. Najisnya pun spesial, najis mughalladhah. Dulu kami waktu belajar pernah diberitahu oleh guru-guru kami, ada seorang profesor yang melakukan penelitian, kenapa Islam mengajarkan membersihkan sesuatu dengan debu, padahal debu itu mengotori bukan membersihkan. Akhirnya dia mencoba melakukan penelitian dengan melemparkan tulang ke seekor anjing, kemudian dijilati oleh anjing tersebut. Dia cuci dengan air biasa, dimasukkan ke mikroskop, dicek, ternyata kumannya begitu banyak, bakteri yang banyak sekali. Kemudian berarti dengan air saja tidak bisa, coba deh dengan sabun biasa. Ada sebagian hilang tapi tetap masih banyak. Sabun yang lebih canggih lagi, tetap saja masih banyak. Giliran air dicampur dengan debu, kemudian dibersihkan dengan air plus debu tadi itu, tidak tersisa sedikit pun. Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, tapi juga tidak bertentangan. Memang pakai air plus debu, cuman debu kan bukan di setiap kali guyuran, bukan setiap kali basuhan, hanya salah satunya. Jadi jangan ngomong nanti kotor Ustadz. Enggak, ngaji yang ngomong kotor itu. Yang ngaji mesti tahu kan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satu dari 7 itu dicampur dengan debu. Makanya kapan, di mana? Para ulama mengatakan antara yang pertama, jadi pertama ketika membasuh dicampur dengan debu, sisanya pakai air biasa. Bersih nggak? Bersih. Ada kotoran? Tidak ada sama sekali. Atau yang terpenting sebelum yang terakhir, jadi paling tidak di basuhan yang ke-6 pakai debu, supaya nanti di basuhan ke-7 akhirnya bersih semuanya. Jadi jangan pikirkan jadi kotor Ustadz, belepotan seterusnya. Nggak ngaji, udah gitu aja. Kamu nggak ngaji. Maka yang benar kata para ulama itu, yang buat susah itu adalah kebodohan. Karena bodoh jadi susah. Kalau ngerti punya ilmunya nggak susah. Agama tuh gampang. Agama itu gampang. Sudah ya, jadi caranya gitu, 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Debunya afdolnya di pertama. Jadi basuhan pertama air tersebut dicampur dengan debu. Sudah. Lumpur boleh, yang penting itu tanah. Ini bedanya dengan tayamum. Kalau tayamum harus kering, debunya harus halus yang kira-kiranya nempel di kulit. Kalau untuk membersihkan dari najis, debunya boleh debu yang lembab atau basah. Lah kan pada akhirnya juga
basah, kena air. Ustadz, apakah harus dicampur dulu dengan air kemudian baru? Enggak, mau debu dulu kemudian disiram air dulu baru debu, aman. Yang penting itu dianggap pertama satu kali gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, karena tanah itu ketika kering ada debunya. Iya, yang nggak boleh itu kayak pasir misalkan, yang nggak ada debunya. Kalau tanah mah kalau kering ditiup sama ibu, tuh ada debunya nggak? Nah, itu sudah ada. Oh, bebas kalau itu. Kalau ibu seneng mau 1 hektar, silakan. Cuman nanti orang-orang ngomong, ini ibu kena penyakit apa ini katanya. Secukupnya saja ibu, secukupnya. Baik, kalau mukhaffafah gimana? Yang ringan tadi itu. Yang ringan tadi itu, awas, bukan berarti mentang-mentang najis ringan nggak dibersihkan, nggak, tetap wajib disucikan. Digimanain? Dikepret. Dikepret. Gini. Dikepret tuh benar, tapi ada 2 syaratnya. Pertama, najisnya benar-benar hilang. Najisnya benar-benar hilang. Artinya kalau air kencingnya benar-benar hilang. Bukan dikepret nggak hilang, ini yang mau tamat. Dikepret tapi najisnya masih ada, ya berarti bukan membersihkan atau kalau gitu. Makanya yang pertama, najisnya harus hilang. Najis itu kan dilihat dari 3 sisi: rasa, warna, baunya. Dikepret pure udah, tapi hilang itu. Gitu. Betul memang, tapi harus sih. Yang kedua, najisnya harus terkepret, kata ibu. Apa namanya? Terkepret semua. Ini orang ngedengernya nggak enak amat gitu. Ya, merata. Ya, jangan sampai yang kena 10 cm misalkan, yang dikepret hilang. Cuman 2 cm yang nggak kena kalau gitu. Ya, insyaallah. Ya, terakhir apa? Gimana nih yang mutawasithah, Ustaz? Ini mutawasithah ini ada, nanti kita pelajari, ada 2 macam. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah tuh gimana, Ustaz? Masih ada rasa, bau, warna. Salah satunya masih ada. Namanya ain. Ain itu adalah zatnya, bendanya masih ada. Kalau hukmiyah, najisnya sudah tidak ada rasa, warna dan bau, enggak ada. Tapi jelas yakin pernah terkena najis. Contoh gimana yang hukmiyah? Ada kotoran ayam misalkan di lantai luar rumah kita. Akhirnya kotoran ayam itu dibersihkan. Kotoran ayam kan jelas-jelas nempel itu di lantai, tapi setelah dibersihkannya dengan tisu misalkan, terus ini nggak kelihatan, sudah nggak ada aromanya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, suci. Enggak, itu hukmiyah. Itu belum disucikan, berarti belum suci. Cuman sudah tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, tidak ada rasanya. Ibu jangan ngomong rasa, Ustaz, berarti kita astagfirullah, bukan begitu. Selama ada rupa, ada gitu maksudnya. Jangan sampai kayak kabayan. Kabayan untuk memastikan sesuatu harus dirasakan dulu. Ada nggak rasanya? Nggak perlu begitu. Karena kalau ada rupa masih ada warna kan, Bu? Otomatis berarti rasa juga ada di situ. Sudah ada zatnya, udah gitu aja lah biar gampang lah gitu. Dah. Ya, yang ada wujudnya, bentuknya, warnanya, aromanya, yang seperti itu namanya ainiyah. Kalau sudah tidak ada tapi belum disucikan, namanya hukmiyah. Dihukumi najis walaupun sudah tidak ada sifat-sifat najis yang 3 tadi itu. Ini tolong diperhatikan.
Kalau untuk ainiyah bagaimana cara menyucikannya, kalau untuk hukmiyah bagaimana cara menyucikannya. Nah, kalau ainiyah cara menyucikannya dijadikan hukmiyah. Nah, makanya berarti yang kita bahas hukmiyah dulu. Hukmiyah itu gimana? Yang hukmiyah tadi itu yang sudah tidak ada rasa, warna, rupa, aroma tadi itu cukup disiram air, airnya menggenang di wilayah yang terkena najis, cukup. Sudah. Misalkan meja ini kena tadi kotorannya sudah nggak ada, udah dibuang, rasanya, warnanya, rupanya, aromanya nggak ada. Tapi sudah pernah kena, belum disucikan, belum dilingkari. Ini, kemudian tuangkan air itu menggenangi wilayah yang terkena najis pada awalnya, sudah cukup menjadi suci. Walaupun dalam menggenangi dibantu tangan kita ngalirkan airnya, nggak apa-apa, sudah Kalau hukmiyah gampang. Nah, sekarang yang ini hati-hati, ada kotoran ayam di lantai rumah bagian luar, ibu main siram, main guyur saja begitu, akhirnya najisnya kemana? Yang tadinya di satu tempat ke semua tempat. Salah tuh. Jadi kalau ada kotoran gimana? Jadikan hukmiyah dulu. Gimana jadikan hukmiyah, Ustaz? Hilangkan dulu itu, buang bendanya, buang zatnya, buang rupanya, aromanya, warnanya. Kalau sudah nggak ada, kan sudah jadi apa? Hukmiyah. Kering tandanya, sudah kering, udah nggak ada, hukmiyah. Berarti ibu nanti kasih tanda aja, sudah dibuang kasih tanda pakai kapur gitu, spidol. Selesai kering, ibu tinggal pure pakai air, sudah selesai, segampang itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Kalau mesin cuci gimana? Membersihkan najis yang ada di baju di saat mencuci baju dengan mesin cuci gimana? Ayo. Yang pertama, tolong pisahkan terlebih dahulu baju yang suci yang terkena najis, pisahkan. Kemudian yang terkena najis, langkahnya hilangkan dulu najisnya, zatnya, bendanya. Sudah? Kalau sudah begitu, nanti tolong yang terkena najis ini biarkan tersiram air yang datang. Jangan pakai sabun dulu, jangan pakai sabun. Sudah tersiram air, kira-kiranya dia jadi bersih, menggenang, dibuang air itu, silahkan pakai sabun mulai mencuci. Itu aman. Ustaz, kalau pakai sabun dulu gimana Ustaz? Tergantung mesin cucinya. Kalau pakai sabun di awal kena najis, berarti semuanya jadi najis. Tapi kalau ada air di bilasan yang kedua mengaliri semuanya dari atas, karena najisnya sudah kebuang, zatnya sudah kebuang, maka nanti di bilasan yang kedua ini airnya ketika keluar menjadi mustamal. Dibilas lagi dengan bilasan yang ketiga, tambah lagi bersih. Makanya para ulama mengatakan kalau mesin cuci yang otomatis yang ada beberapa kali bilasan dan itu merendam, maka bisa dipastikan bahwa bajunya jadi suci. Cuman ada yang otomatis pun juga nggak dari atas, yang repotnya itu terkadang juga tidak menggenangi semuanya, hanya sebagian. Alasannya itu yang bahaya. Maka yang lebih aman bagaimana? Bersihkan najisnya, kemudian tuangkan air suci terlebih dahulu, baru setelah itu buang. Jangan campur sabun terlebih dahulu. Sabun itu nanti yang kedua. Kasih sabun, jalan deh, udah gitu. Ya, aman sudah. Wallahu a'lam bishawab.